Oke. Oke, teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan membahas bahwa apa ya? Kemarin kita membahas tentang eh, Hong Kong mudah ditaklukkan. Nah, ini akan saya bahas secara konten. Nanti akan saya rekam juga. Jadi pagi-pagi hari ini banyak diceritakan. Waduh, beramai-ramai bos. Tak, tak live sih, tak live sih sedilut, ya kan. Jadi karena ini studionya di ruang tengah, jadi ini wis wong kabeh ngomong. Semoga sehat walaupun cuaca panas sekali. Oke, kita masih banyak mendengar, kita masih banyak tahu. Waalaikumsalam Mbak Mariam. Mas Andro lagi di pasar, Mas Blonjo ngentekno duit bose. Alhamdulillah Mbak Mariam, luar biasa. Jadi hari-hari ini ada banyak persoalan-persoalan yang tidak begitu disadari teman-teman, tapi itu terjadi. Nah, persoalan apa itu? Persoalan yang tidak pernah dipikirkan tapi banyak terjadi. Sugeng Enjing, Mbak Kumplong, Mas Andro dan KJ Yuli. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesabaran yang tidak ada batasnya. Amin. Doanya Mbak Kumplong. Yuk gak ketok gambarmu. Maksudmu piye? Maksudmu piye? Coy, Waalaikumsalam. kancoy, mas, kancoy, godong telo. Se. Lho ya apa sih? Jarine pengin ketok. Hmm, heran aku. Oke, sahabat Maisong hari ini sangat berat sekali. Hah? Maisong, metong. Oh, iki. Wis ah. Yes. Nyong. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya juga habis Maisong ya. Nah, ini yang kita beli adalah ganjoy. Ganjoy, Kamu gak ketok nggak lho. usah ketok, yang penting sayurannya. Nah, ini ganjoy itu adalah daun seledri. Dan di dalamnya ada daun ketelo, pan syuyip. Nah, ini godong telo ya. Senangannya bojoku ngeramban. Untuk ini bergabung dari Nyambel nek. Tegun nek. Terus kapan kurune di sini lele? ada pancake. Nah, ini ada auto pancake itu wah. Dan nggak ketinggalan juga pecinta pisang ya. Banana, tongkil. Nah, ini. Terus ini ada kaitan. Nah, ini kaitan setengah tray ya. Wes pokoknya hari ini kotos-kotos, keringetnya sampai kelek teles kabeh dan saya terus mandi keramas. Oke. Wes. Oh, oh. Mbak Yuli lucu jeremy. Lucu. Anda mengerti kalau saya hati. Oke teman-teman, kembali lagi. Eh, Kembali lagi kita ke layar semula. Oke. Oke, kita kembali lagi ke layar semula. Kita balik, banyak hal-hal yang tidak disadari dan masih terus terjadi. Jadi ini persoalan dan permasalahan yang memang tidak ada habis-habisnya. Ya salah satunya adalah ketika kalian pulang, Mbak Panikem, Mbak Chloe, Mbak Mariam, Mbak Yuli minta daun singkongnya dong. Nah, monggo datang ke sini, langsung sudah matang Mbak, tinggal makan, nggak usah ngolah-olah. Selamat pagi, Lamtin hadir Mas Andro, Miss Yuli, sehat selalu keluarga Nisdoyo Mas Andro, nggih, terima kasih. Jadi eh, banyak persoalan dan ini hal-hal ya masih masih banyak yang harus kita bahas dan mungkin kita bikin jadi sebuah aduan kayak paketan. Dengan paketan ini juga belum kelar-kelar paketan yang masih mengganjal kejelasannya. Wah, aku titip penyetan tempe minggu tak parani Mbak Chloe $25. Siap. Mbak Michele Alexa Putri, Mbak Michele, cosan coffee time Mas. Yo, aku yo gelem ditukokno kopi. Pagi yang ungkep panas ya. Tidak tahu alamatnya kemarin
Tak cek kok tidak ada. Ada Mbak Mariam. Rumah kita silahkan. Ada di rumah kita. Jadi gila terima kasih ya Mbak Chloe ngasih apa jenenge saweran. Sawerannya dari Mbak Chloe. Titip penyetan tempe. Wes biasa itu. Minggu besok rame. Besok ada pentas juga kalau jadi datang artis-artisnya. Artisnya datang nanti kita bisa bernyanyi bersama nek gak diobiak karo tanggane. Oke teman-teman, Mbak Eli Purwanti mau nanya kalau kita udah nggak mau nambah sama majikan, saya udah mau 6 tahun di majikan yang sama. Cara ngomongnya supaya majikan tidak tulis rekod yang jelek, mantap. Jadi gini Mbak, kalau sampean bilang ya sudah, ya kan? Sebenarnya gini, nggak mau nambah itu kenapa? Nggak mau nambah majikannya males atau sampean memang sebenarnya kepingin pulang atau wis pingin ganti aja majikane, misalnya ganti yang baru. Jadi gini aja kalau sampean nggak bisa ya, aku mau dapat pengalaman baru, new experience, ya kan? Selama ini aku jaga ini, aku pingin jaga yang ini. Sampean ngomong aja. Dan aku nanti masih WA-an gitu loh. Jadi atau sampean bilang aja, sampean pingin istirahat 1 bulan 2 bulan. Aku nggak ngerti, sampean nggak mau majikan nambah itu kenapa gitu loh. Harus 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 juga aku ngerti kalau misalnya pergi aja ya aku pingin ganti pengalaman baru nek sampean bertanyanya kayak gitu. Tak jawab aku pingin ganti pengalaman yang baru. Jaga ini, jaga itu. Di sini kayak gini biar aku juga tahu dan ngerti. Atau sampean ngomong aku mau nambah, aku mau nambah tapi gajiku iso mbok tambah enggak? Tambahi apa bilangannya kalimatnya yang gede ae langsung. Misalnya gajine sampean berapa gitu kan, nambah gitu. Nah, mau cari majikan lagi ya bilang aja aku nggak mau renew, aku pingin gaji lebih tinggi. Kemarin ada yang nawarin aku gaji 6.500, rumahnya gede. Bilang aja gitu. Boleh salah satunya. Mbak Warsini, good engine Mas Sandro, sarapan Rien ben semangat. Siap, sudah saya sarapannya. Tadi sayur. Mbak Mas Rika, selamat pagi Mas Sandro, sehat selalu. Begitu Mbak Eli Purwanti, saya mau ganti pengalaman. Bilang kayak gitu. Sampean bisa minta dinaikin gaji, tapi kalau udah dinaikin gaji, ya sampean harus tetap renew. Makanya naikin gajinya lumayan. Aku sudah 6 tahun, kenapa gajiku kak segini? Bisa nggak aku dikasih 6.000? Gitu. Wah, keren Mbak. Sampean jaluk gaji. Nambah. Begitu Mbak Eli Purwanti. Jadi tulisan sampean sederhana, tapi saya menjelaskannya itu nggak bisa sederhana. Jadi kadang kita ganti majikan itu kalau kita itu ngomong ya wis, aku mau ganti aja. Sampean kalau finish Mbak, nggak usah takut majikan ngasih rekod yang nggak bagus atau bagus. Kalau finish itu tidak ada reason. Ya, kecuali sampean break. Kalau break baru. Kalau sampean finish terus pergi itu nggak perlu ada reason. Mas Andro kapan free time? Kita ngopi bareng sama Mbak Yuli. Mbak Broken Angel Lukito. Wian, tawaran ngopi. Apa? Selain hari Minggu, Mbak Broken Angel Lukito. Siap. Selain hari Minggu. Oke, teman-teman semuanya suaraku jambor apa enggak? Kalau suaraku jambor sama orang yang ngomong di belakang sana, ya live-nya kita selesaikan aja. Jadi belum punya video. Aku pingin punya video sendiri, pingin studio. Jadi banyak wong ngomong di belakang. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalau sampean pindah dan finish itu tidak ada persoalan Mbak Eli Purwanti. Tapi kalau sampean break baru itu ngatur alasan. Nggak mau renew ya udah aku nggak mau renew. Aku mau ganti majikan. Nggak apa-apa. Kalau sampean dikeluarin hari itu juga ya nggak apa-apa menurut saya. Itu bagian dari konsekuensi. Sampean sudah punya rekotan finish. Jadi sampean nggak perlu takut, nggak perlu sungkan, nggak perlu nggak penak. Itu tidak perlu. Ya, kalau nggak cocok ya udah nggak cocok. Gitu aja. Ya kan sampean finish. Finish itu nggak butuh alasan. Finish ya finish aja. Jadi seperti itu buat teman-teman semua ya. Wis,
Makasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebenarnya banyak persoalan yang masih benar-benar eh, belum ada bentuk penyelesaiannya. Ada paketan ya penyelesaiannya ya bayar 200, bayar 300, bayar 500 atau apa, bayar paketan. Terus yang persoalan berikutnya adalah eh, kan setiap hari di bandara itu selalu ada yang pulang ke Indonesia. Setiap hari itu ada yang pulang ke Indonesia. Nah, otomatis bandara itu pasti tidak akan pernah sepi dengan orang-orang Indonesia. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh calo. Nah, begitu saya kemarin konten sama seorang calo, semuanya jatuhnya malah memaki, membuli, dikirain saya membela. Ya, mumpung saya dapat dan dia mau ngomong, itu biar saya tunjukin ke kalian bahwa memang eksistensi mereka itu masih ada dan belum terbongkar. Satu-satunya cara dan satu-satunya jalan ya kita harus memahami sendiri teman-teman. Kita harus mengerti sendiri. Saya nanti akan bikin konten khusus lagi ini dari awal. Ya, saya memang sengaja menyebutkan nama YouTuber yang minimalnya kalian itu kenal. Karena bagaimanapun kecuali yang komen ini ya, kecuali yang nontonnya. Yang nonton ini benar-benar penonton real, penonton saya. Jadi teman-teman tahu cara pandang dan cara berpikir saya. Tapi kemarin saya bikin konten itu yang datang itu kebanyakan orang-orang yang memang tidak benar-benar nonton saya dan tidak mengerti maksud dan cara. Karena kadang-kadang ya kan eh, teman-teman kita di sini itu suka nonton konten yang isinya itu menjelek-jelekan. Nonton konten yang isinya itu marah-marahin. Nonton konten itu yang isinya untuk ayo kita bully rame-rame. Tapi tidak jarang sekali yang mau dan suka nonton bagaimana tentang sebuah solusi. Ya hanya yang komen-komen ini, yang komen-komen ini, yang selalu hadir di live saya ini, yang nonton konten saya, itu yang benar-benar merasa bahwa oh ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman semua ini, masyarakat kita yang ada di Hong Kong itu pun juga masih bercampur mindset dan jalan serta cara berpikirnya itu maksud. Tapi nggak apa-apa. Semakin banyak yang membahas isu, nah, semakin banyak yang membahas tentang persoalan-persoalan kita di Hong Kong, menurut saya itu semakin bagus. Mbak Titi Komarun, Cosan Mas Andro. Wih, Mbak Wahyuni nonton Vian live kita. Mbak Isabella, Mbak Jasmine. Mbak Jasmine nonton. Nah, jadi kembali lagi bahwa tujuan kita membuat konten, Mbak Happy, Mbak Susi Happy, kita membahas isu itu agar memang rame. Nah, Mbak Cahaya Cinta paham. Memang memang kadang kita butuh pancingan sentil dikit biar ada pandangan baru di dunia konten yang positif, Mas. Semangat, aku mendukung, men. Mbak Nurhayati mendengar yang Mbak. Lah iya, makanya saya harus apa ya, gawel, nyentil, atau saya harus bikin sesuatu yang agak rame agar mereka tahu. Nanti kita bikin lagi tentang rentenir. Saya nanti akan bikin konten juga buat rentenir. Jadi nanti semuanya akan tahu gitu. Jadi persoalan-persoalan itu tuh kalau cuman kita ngandani jangan deket-deket sama mereka, jangan apa namanya terpancing dengan mereka, jangan terpengaruh dengan mereka, itu enggak masuk gitu. Konten yang begitu itu enggak masuk kepada mereka-mereka yang otaknya sudah terlampau pandai, yang terlalu pintar. Jadi harus kita membahas isu sesuatu dan bawalah satu YouTuber atau satu orang yang dikenal, wah di situ akan masuk semua. Ya jadi seperti itu teman-teman. Makanya kan saya itu kepingin kayak kemarin Mbak Cahaya Cinta datang untuk ngobrol. Sebenarnya ada TikToker dan YouTuber satu lagi belum saya upload, tak edit karena videonya 1,5 jam. Nah, pembicaraan-pembicaraan itu berbicara tentang isu,
korban-korban. Nah, sekarang gini kan, ketika kalian merasa menjadikan korban, kemudian kalian ngomong nggak mau, tapi giliran di komen, komennya ambrek. Dan itu para korban semua. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Si korban-korban yang nggak mau berbicara, si korban-korban yang nggak mau speak up, si korban-korban yang hanya diem, itu tidak merubah sesuatu yang ada. Tidak ada bentuk perubahan. Ya kan? Kalau para korban-korban itu bersatu, berkumpul, menceritakan kasusnya ABCD, dan lebih dari satu dua. Contohnya yang di tempatnya Miss Yuni kemarin. Korban garangan. Ada 23 orang ngomong, kelar persoalan itu. Itu loh ya teman-teman. Jadi korban ini hanya datangnya ke komen. Datangnya hanya ya ngomong-ngomong komen. Tapi ketika dinaikkan langsung, kalau coba ya pepet terus para calon masa. Nah makanya saya itu lagi nyari gitu. Lagi nyari celah gitu loh. Untuk bagaimana menjadikan teman-teman itu semakin sadar. Dan kalau memang ada yang tidak terima, ketidakterimaan kalian di mana? Ayo gitu. Ya kan? Mbak Satyani Anis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa apa ini? Nenek Sati mau ikut nyimak. Sehat selalu Mas. Doaku semoga Mas Andro dan keluarga sehat. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan doa yang baik Mbak Satyani bisa kembali ke pengirimnya dan semua teman-teman yang nonton konten. Jadi apapun yang berani, yang bisa berkasus dengan siapapun itu hanya si korban. Mbak Nur Hayati, calo bandara harus dipecat. Nah iya kita cari cara gitu. Kita cari sesuatu, ya kan? Dan kita bahas terus isu ini supaya teman-teman nonton semuanya. Ketika nonton semuanya, teman-teman sudah tahu gelagatnya, sudah tahu tata caranya, sudah semuanya kan akhirnya menyingkir dan tidak dihiraukan. Nah, hal semacam itu yang harus kita sampaikan. Dan para korban, kalian yang menjadi korban, yang pernah merasakan, kenapa nggak di speak up? Mbak Wan merindumu. Pagi Mas Andro telat nyimak. Nggak apa-apa, nggak ada yang telat. Gitu. Jadi sekali lagi tidak ada sebuah pembelaan diri kepada diri saya. Ya. Kebetulan saya bisa ngajak ngomong sama mereka. Ya kan? Nah inilah. Jadi supaya kita tahu sebenarnya isi dari mereka itu apa. Tujuan mereka jadi apa. Ya kan? Dan kemarin waktu saya yang berbicara dengan satu orang itu, dua orang temannya itu pergi menyingkir. Nggak mau ikut-ikutan. Ya kan? Jadi ya sengaja memang saya disamperin dan akhirnya saya suruh ngomong dan kita lihat responnya. Nah, dan ternyata wow, responnya istimewa. Nggak apa-apa, saya akan mencoba lagi karena sekali lagi kalau saya membuat konten dan menginformasikan sesuatu, saya harus benar-benar dapat sumbernya. Saya harus makanya kayak kemarin ya yang Ustadz datang 2 season, saya nggak terlalu bahas terlalu dalam karena saya tidak dapat berbicara dengan sumbernya. Suatu saat nanti saya akan kalau sumbernya ada waktu, saya mau ajak lagi ngobrol. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, seperti apa. Ya namanya juga teman-teman, terkadang-kadang kalau sudah benci, mangkel, gak ngereken, gak ngurus. Tapi tidak mencoba mencari what's wrong, apa yang terjadi, kenapa harus terjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Bagi yang sudah komen dan 40 juta yang nonton konten saya ini, saya meyakini bahwa kalian orang-orang yang paham dan mengerti serta tahu mana konten yang layak untuk ditonton dan mana yang tidak. Karena kembali lagi, belum tentu sekali lagi subscriber yang istimewa, subscriber yang tingkatnya tinggi, dan videonya berkeliaran di mana-mana itu memberikan bentuk vitamin atau semangat buat kalian. Belum tentu. Ada yang justru juga melenakan, ada yang justru membuat kita tidak berpikir.
Aku dulu juga pernah mengalami bawa barang sedikit terus disuruh ditambahkan barang orang lain. Aku nggak mau dong. Takut ada narkobonya terus beli SIM card Indonesia dikasih malah setelah sampai di Indonesia. Nah, ketika itu bisa diceritakan dan sampai ngomong, maka itu akan memberikan pembelajaran buat teman-teman tanpa harus kita maki-maki. Saya terus terang ya teman-teman, saya itu tidak suka ya membuat konten yang mengarahkan sebuah kebencian atau maki-maki. Terus terang ya, walaupun saya nggak suka sama orang itu, saya tetap tidak akan membuat konten yang harus memaksakan untuk penggemar saya itu memaki dan marah-marahin orang yang nggak saya suka secara konsep. It's not me, itu bukan saya. Makanya saya ngajak ngomong. Segala sesuatu harus ada bukti dan saksi, bukan hanya ngomong. Aku kenal Mas Sandro sangat profesional dalam segala hal, tak akan memihak siapapun. Mbak Susi luar biasa. Terima kasih Mbak Susi. Kalau bagi saya tidak menyalahkan siapapun tergantung kita ya Mas. Jadi, bisa jadi korban atau jadi pelaku. Hanya aneh kan orang ini tidak bisa koreksi diri kenapa sampai terjadi apa yang tidak kita lakukan. Ya, jadi maksud saya kan begitu gitu loh. Kalau teman-teman merasa menjadi korban, teman-teman merasa menjadi, ayo ngomong gitu loh. Mbak Yusum, Mbak Yusum, enggak. Jadi kayak gitu menurut saya. Jadi menjatuhkan dan semuanya itu toh sendiri akan tahu. Saya sebenarnya tidak hendak untuk menjatuhkan, tapi saya harus menulis sesuatu agar kalian bisa ngelirik, agar kalian bisa ngelihat, ya kan? Dan saya langsungnya saya didatengin sama mereka, ya tak rekam, tak video, ngamuk-ngamuk. Kalau kemarin kelihatan video mukanya, akhirnya ya sudah ambil suaranya aja. Yang penting dapat suaranya. Jadi wong apa namanya di dalam pengadilan kita itu ada hukum praduga tak bersalah. Apapun itu, siapapun itu. Makanya saya negatif thinking saya itu selalu ada di 10 sampai 20. Positif thinking saya 80. Selalu akan ada 10 sampai 20% saya berpikir dulu. Kira-kira nanti kalau gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana ya? Itu biasa 20%. Gak apa-apa. Nah, justru konten-konten yang ingin saling menjatuhkan, ada yang salah, ada yang kalah, wah itu langsung hajar bro. Lah, masyarakat kita hari-hari ini itu begitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya memang dunianya seperti itu. Mbak Fitri betul Mas. Betul yang mana Mbak? Jadi kalau kalian jadi korban, ayo ceritakan itu semua. Mainkan di sosial media kalian. Ya kan? Mainkan di real kalian. Mainkan semua isu-isu yang tidak pantas. Kalau memang tidak mau diajak konten dengan saya, nggak apa-apa. Bikin sendiri real. Bikin sendiri TikTok. Bikin sendiri video pendek. Naikkan itu semuanya kejadian-kejadian itu. Agar ojo matur suwun ya dijupukno dhuwit suweno ngono lho. Good evening Mas, sorry telat nyimak Mbak Pretty Lady. Enggak apa-apa. Ya memang kadang harus membentur-benturkan sesuatu, harus memancing-mancing. Mbak Mai Hendrik, Prince Edward mau hadir. Ngobrolin apa Mas? Ngobrolin kasus-kasus, ngobrolin hal-hal yang masih sering terjadi. Masih banyak terjadi isu-isu ya kan? Yang harus terus diangkat. Ikut Mbak Utine Zara Rizkika ikut belajar berpikir positif. Selamat pagi. Mbak Dian Amui pagi. Mas Andro. Lah burung wayahe mangan kok. Sarapan kok wis mulai. Mangan sik, Lek, nyambel-nyambel. Eh, jadi seperti itu ya. Bahas apa iki Mas, Mbak Rizkita. Kita bahas isu-isu yang terkait. Jadi isu-isu yang terus bergulir. Isu-isu yang terus bergulir itu adalah ya isu-isu tentang eh, jual dokumen KTP,
rentenir ya kan, terus paketan, kemudian calo bandara. Mbak Nur Aini, selamat pagi Mas Andrew, Miss Yuli. Aku komen jenengan tentang calo bandara Mas. Ya, meresahkan, ya merugikan. Tapi kalau aku nggak pernah jadi korban, gimana aku mau ngelawan? Yang jadi korban kan kalian. Nah kalian ini kalau diajak ngomong kan susah. Si Mbak Calo yang ada itu kemarin berstatement bahwa mereka bukan OS, lalu pertanyaanku status mereka apa, domestic helper atau residen Hongkong atau apa Mas Andrew. Kalau tanya identitas Mbak, ya aku harus buka KTP-nya dia Mbak Chloe. Aku ya harus nanya detail sama dia dong. Itu loh, itu kan ranahnya pribadi kalau bertanyanya sampean kepada status. Sama kayak aku kalau ditanya status. Nyimak anteng dari lantai info pengalaman yang aman dong. Niat mau cuti soalnya. Nah iya, ya jangan terpengaruh kalau disamperin. Makanya isu itu terus kita bahas dan terus kita gaungkan. Jangan kita mengutuk, memaki, itu tidak menyelesaikan persoalan kalau menurut saya. Ya kan? Ayo yang menjadi korban ngomong, kita laporkan, jelas semuanya. Ambil bukti, satu teman yang lagi dipegang, yang satu ngerekam. Kan kayak gitu. Ada tata caranya. Isunya dari teman Dewi pripun Mas ngadepi konco kerja yang jadi sengkuni. Nah, ini dibahas lagi sengkuni. Jadi begini ya Mbak, merdeka dalam diri kita. Kalau kita bahas tentang sengkuni, ya kan, sebenarnya kita nggak nonton, kita skip, ya, kita skip atau unfollow atau unfriend. Itu sebenarnya sudah salah satu cara membantu untuk agar channel itu atau konten itu atau apa itu tidak tidak nongol lagi. Ini yang dinamakan budaya cancel. Hari-hari ini itu budaya cancel. Oke, pejuang saling berunding, sehat selalu, lebih baik saling berunding. Mantap. Kita saling mengingatkan, saling membantu, menyalakan lebih baik berunding. Oke. Mbak, lek ngomong nih calo bandara iku emisi pol korban. Nah, yuk di speak up. Mbak Adira, Ayu Adira Janima, Mbak Michelle Alexa Putri, kenapa harus dihapus lagi? Ngadepi konco kerja. Jadi lawis lali rupane pas tahun 2018 palak nang bandara. Lu nggak apa-apa, tapi kan kasus itu sampean bisa berceritakan kronologisnya, sampean proses terpalaknya itu bagaimana? Ya diceritakan, disampaikan pengalaman itu, ya kan? Kita itu kan enggak, ya. Kita pernah belajar dari kesalahan kita. Terus orang yang yang berproses dengan kita, yang kita tersalahkan itu kita maki-maki habis-habisan karena kita nggak bisa membalas. Yang terjadi psikologi manusia itu seperti itu. Jadi kalau kita itu tersakiti, kita dipermainkan, itu yang terjadi adalah kita bisanya dengan sosial media itu kembali memaki-maki. Mas, bagaimana bersikap bijak saat kedua teman kita berkonflik? Wah, saat kedua teman kita berkonflik. Ya sudah menjadi pihak yang tidak memihak di kiri dan kanan dan mencoba mendengarkan dan mencoba menyatukan kembali kalau sampean masih merasa. Karena mereka berkonflik, dilihat dulu persoalan konfliknya. Kalau sampean menganggap bahwa konfliknya itu sesuatu yang tidak perlu, ya sudah. Gabungin aja, dudukin berdua, terus suruh ngomong sampean yang jadi penengah. Mbak Iin, kalau menurut aku yang salah kita sendiri kalau kita bawa barangnya tidak melalui batas dan tidak kita kena calo, sebenarnya calo itu tidak maksa kita kok. Agi Kak Sandro. Ya, Mbak Iin bisa menyadari. Makanya itu kita harus pahamkan ke teman-teman kita. Jadi kalau dideketin, kalau kita timbang segala sesuatu, semuanya ada prosedurnya. Calo itu tidak ada dampaknya, tidak akan bisa mendekati kita kalau kitanya tidak terpengaruh. Tapi karena kebencian yang dendam,
Semua orang itu mengalami masalah. Ada masa-masa kita itu saat menjadi bodoh. Jangankan kalian, saya itu juga pernah. Masa-masa saya menjadi orang bodoh itu pernah. Bahkan bucin, sebucin-bucinnya itu saya juga pernah, teman-teman. Akhirnya menyebabkan diri saya yang tersakiti. Konco kerja yang jadi sengguni. Ya sudah, Mbak Utine. Ya sudah, sampai bersabar dan berdoa aja. Jangan dibalas dendam. Dendam. Mbak Heni Sarah hadir Mas Andu. Waduh, Taiwan hadir. Nyimak sambil aktivitas Mbak T. Oke. Jenengan ya nggak mungkin jadi korban calo Mas. Mereka kan nggak akan punya nyali. Sasaran mereka itu yang gupuh, bingung, nggak ada temen, barang ngeting cerantel. Sebenarnya saya bukan korban tapi ikutan geram. Nah ya, jenengan nggak mungkin jadi korban. Ya kan kembali lagi makanya di situ gitu loh. Ya teman-teman gitu loh. Ya kita terus gaungkan itu. Mbak Murni Motor hadir sambil nguli, telingane pasang headset mantap. Mbak Ana, Wotan hadir terima kasih apa ke? Pokok eling-eling. Lah, ya itu dendam itu. Dendam yang nggak habis-habisnya, ada yang bahas, ada yang belani, wah atau ada yang komen atau apapun lah tentang bahas itu kemuntahan sampean, kemarahan sampean. Pokoknya masa lalu yang nggak selesai dimuntahkan hari ini. Ya nggak apa-apa. Bagi saya itu sah-sah saja. Saya tetap juga ngonten, saya tetap nge-live itu karena kemarin ya karena memang tabiat saya adalah mumpung diajak ngomong mau kita coba ajak ngomong bagaimana sisi pandangannya dia. Aku juga dulu pernah barang-barang banyak ada mbak yang nawarin aku bilang makasih mbak aku bisa sendiri dia nggak maksa nggak aku bongkar yang penting aku buang. Ha Mbak Kamsri Yudi hadir dari Tunmun. Live-nya sehari berapa kali Mas Sandro? Kok mesti ketinggalan? Nggak mesti Mbak. Ya lagi ada longgar waktu, kepingin coba nge-live, saya akan nge-live. Harusnya pinginnya bisa sehari 2 kali nge-live, pagi dan malam. Mas Andro, saya di Hongkong 32 tahun. Umur saya saat ini 55. Apa yang tidak pernah aku temui bagi saya semua buat pelajaran introspeksi diri agar tidak terjadi lagi apa yang kita mau. Nah, boleh. Umur 40 ex Taiwan masih bisa ke Hongkong nggak Mas? Ayo, telepon saya Mbak. WA. Silakan. Tapi ingat ya, Hongkong keras loh ya. Hongkong nggak kayak Taiwan. Taiwan masih ada slow-slownya, masih ada nyantai-nyantainya. Hongkong jangan pernah berpikir. Pertanyaan bagus ini. Mbak Mbak Dewi Lestari. Bagaimana cara menyelesaikan hutang Mas Andro sedangkan yang dihutangi semua nagih bareng-bareng dan ketika lugu posisi lagi posisi benar belum ada ya nggak apa-apa dibilangkan baik-baik dikasih tahu, nanti kalau sudah gajian baru dibagi. Sekian, 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 sekiannya. Ngomong tetap baik-baik, Mbak. Ya, WA tetap dibales. Mau dimaki-maki ya silakan, tapi tetap itikat baik sampean untuk membayar tetap ada. Entah 100, entah 200, entah 500, entah 1000, itu tetap. Mas Fran Pratama hadir masih sambil ngetem nang kebun. Nanti kapan-kapan di-spill Mas Fran Pratama videonya. Saya nunggu sampean ini. Sampean kapan libur? Ya, libur mbok pacarannya mbak bojone. Sak mbak bojone bawa ke sini kita ayo makan, cerita, ngobrol. Jadi nggak apa-apa. Sekali lagi, sosial media itu Hongkong nggak keras kok buktinya saya betah sampai 8 tahun satu majikan. Iya, nggak keras, empuk ya Hongkong, empuk, enak pisan. Ya. Alah, wong. Jadi kayak gitu, ya. Wampo hadir. Aku dulu waktu pulang dititipin barang sama Mbak E karena banyak kan barang sama naik pesawat sampai bandara Surabaya, Mbak E buru-buru malah jajan. Ikon ngepek aku malah Mas Eman dibuang. Ya sekeras namanya negeri beton, alhamdulillah di Hongkong bisa 8 tahun. Saturday satu majikan. Saiwan hadir. Demit Laros. Ya nggak apa-apa. Jadi
saya tidak akan menampilkan atau saya tidak akan membela diri. Kalian mau komen apa saja, bagi saya itu hak. Ya, yang hadir di live ini nilainya beda. Tapi sarapan dulu Mas ben kuat menghadapi kerasnya hidup. Ah, siap. Wis, dari pagi tadi minum obat sama sayur. Jungwan hadir Mas Andro sambil ngopi. Hongkong negi Mas Andro, Mbak Anissa Azalo. Makanya yang membuat Hongkong itu bisa tertaklukkan itu ya kalimat-kalimat kalian, Mbak. Omongan-omongan kalian. Kalau kalian ditanya dijawab itu kalian bisa. Wah, gitu. Hongkong kalau udah takluk di tangan kita sahdu bolo kerja 24 jam HP-an no problem. Sip gengenjing hujan separuh ini mau lagi terang. Wah, di mana Mbak Indawati? Nah, Mbak Karmila saatin hadir. Nah, ini baru bener live-nya pagi-pagi. Kalau malamnya malam kan ngantuk. Ya, mumpung ada kesempatan ya, harapannya nanti live-nya 2 kali ya, untuk bisa lebih ngobrol. Dan sambil juga ya teman-teman bolehlah persiapkan pertanyaan-pertanyaan kalian atau isu-isu yang lagi hangat. 15 tahun sih pengen ngoyot, Mbak Demit Laros luar biasa. Hongkong Sadru Mas Sandro, aku udah 6 tahun. Selalu ngikuti live tapi jarang komen, Mbak. Ruang Rindu. Ya nggak apa-apa, Mbak ini Endel, nggak apa-apa. Taiwan, Mbak Muti aja, wo Taiwan. Cewek Leo, Met Pagi Mas Sandro. Kowloon B hadir, waduh, Kecamatan Kowloon B hadir. Tadi ada yang Dunmun, tadi ada yang Lamtin, tadi ada yang Kotan, ada yang Dunmun. Terima kasih semua yang sudah hadir dari segala kecamatan di Hongkong. Hongkong menyala, ngomong satu kontrak, udah jalan kontrak Mas Andrul, mantap. Alhamdulillah rezekinya di Hongkong 2006 sampai hari ini Mbak Hana Nurul. Makanya penonton YouTube saya itu orang-orang wis suhu kabeh lah. Luar biasa. Jadi hampir tidak ada permasalahan ya. Obat yang ampuh buat COVID apa Mas Andro? Vitamin C boleh. Terus itu suplemen yang di apotek atau di apa yang bilang COVID yang buat demam yang gambarnya coklat itu boleh diminum. Demam. Iya ya gambarnya. Nanti aja WA lah Mbak. Gambarnya ada. Hongkong Sadu sudah 22 tahun masih. Tapi pertama-tama juga nggak enak. Wah. Menyimak isuk sing hangat di katut nih. Jadi sengkuni Mas Andrew. Nggak maksudnya itu kan yang kerja 2 rumah. Terus yang satu itu ngompor-ngompori kemajikan. Nah ini wajar kalau memang sudah 2 ini selalu cari muka. Ya kan. Siapapun yang bekerja. Ya kalau kita bisa tahan ya tahan. Kalau nggak tahan ya cabut. It's okay. Petakon Mas, Meifu. Beberi kerdus dipaksa kita bayar. Sebenarnya kita nggak pengen kerdus itu. Itu kan bawa beberan sendiri. Malah sering tukaran sedangkan imigrasi bilang nggak boleh ngasih. Yang memang nggak usah dikasih. Ya kardusnya dibuang. Dan mereka memang ngajak ribut, Mbak. Ya satu-satunya jalan ya nggak usah. Nggak usah di tempat itu. Pendek ngowo. Nah, habis itu sampean telepon gini aja, sampean foto, sampean rekam, sampean video, kemudian telepon polisi. Ya, ini kardus bagaimana Pak Polisi gitu. Bila perlu nanti kalau polisinya sudah datang, sampean yang ikut beresin. Jadi kan yang punya tadi kan ngerasa ada polisi. Mas Andro part-time $100 jam murah atau standar? Loh, part-time $100 ya Bu Yan. Yuk banyak Mbak. 1 jam $100 mau aku Mbak. Part-time apa itu? Kok istimewa. 10 jam wis 1.000 Mbak. Nyambut gawe 1.000 ya masuk. Jadi yang beberan di eh, yang beberan di Meifu itu sampean telepon polisi, sampean foto, sampean rekam, tunjukin ke polisi. Dan polisinya datang, ini kejadian apa kayak gini? Nggak apa-apa, ya laporkan. Mas mau curhat di luar tema boleh, 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 boleh. Lah ini kan bincang pagi temanya, bebas semuanya. Wis kadung nyemplung komen ya boleh.
Aku biyen pengen 8 tahun ternyata sampai 15 tahun. Si aman. Kowe tak tinggal piye solusine Mas Andro? Ya solusine yo gak popo mantuk yo kenek. Kok nek gak nganu balik neh yo kenek. Nek sampean pengin terus nang kene yo golek bojo nang kene nek sik kerasan, bojo loro. Lah nek sik duwe bojo yo gak iso yo kudu mulai. Nek kurang duwe bojo ya bojo. Nah, oke ya. Boleh Mbak Dian Amui. Pamitku ya sak kontrak Mbak, target nomah umur 25. Saiki malah kontrak kelima rabi ya urung. Nah, rabi di Hong Kong. Tapi hati-hati ya pasangannya milih ya. Yang ada bayar MPF gajinya atau yang ada bayar pajaknya biar sampean visanya bisa turun. Tanah Hongkong sampai sekarang betah. Hongkong keras, gurih, empuk, mantap. Hongkong keras sudah molor 2006 206 piye iki? 20 majikan apa? Pending lebarkan dada. Sik pending lebarkan dada. Mas Ahmad Fauzan, selamat pagi Mas Hadir. Pernah kerja serumah 2 orang, aku ya kerja dulu tapi aku yang kalah tersingkir sama yang baru. Gak apa-apa. Cosan Mas Andro Mbak Nana ki hadir nyimak Mas Andro semangat. Mas Andro pingin telepon bisa. Waduh, nek live jangan telepon Mbak. Nek live. Nanti kalau habis live baru sampean telepon. Belum mau pensiun biasa. Lo angel wis umure wis 40 iki. Jare sopo? Cek 40 ya cek strong Mbak. Mulai sik engko duit entek balik neh. Sugeng Enjang Mas Andro. Wassalamualaikum. Sugeng Enjang. Mbak Sari Lestari, Mbak Yanti. Selamat pagi semuanya. Mbak Sasa Reva. Selamat pagi semuanya sehat. Mbak Ratnawati nyimak Mas Andro walau telat. Enggak ada telat. Alhamdulillah di Hongkong 12 tahun satu majikan Mas Andro. Tapi waktu pertama ke sini uji nyali. Mas Bandara Ndoho itu internasional duduk Mas. Belum Mbak. Mbak Bandara Ndoho belum. Nanti kalau mungkin ya tunggu verifikasi dulu. Dia memverifikasi untuk di Coffee de Coral Mas cuci piring. Wah. Yo. Cafe de Coral, Mbak. Jos iku. Tapi yang ngono, korane sak biajet. Ane nggak kayak wong gelem, Mbak. Tapi ya nggak apa-apa dijajal aja, Mbak Susi. Nek buru duit, aku wis tahu Saiwun. Pengi-pengi tanganku gak iso obah. Mati rasa. Bandara Ndoho nanti kalau sudah dibuka internasional, mudah-mudahan Kane Pasifik langsung masuk Ndoho kan luar biasa. Jadi ya ini salah satu persoalan yang juga bisa jadi isu hangat adalah mau pulang itu ketakutan, ya kan. Terus terlalu nyaman di Hong Kong, di Indonesia belum siap. Nah, ini juga sebuah isu. Ini sebuah isu yang memang harus digembor-gemborkan bagaimana tata caranya. Makanya banyak sekali organisasi-organisasi atau hari Minggu seminar-seminar itu membahas tentang sehat finansial. Materi sehat finansialnya itu bisa kita paham, tapi penerapannya enggak, senjatanya enggak. Sampai akhirnya ada juga ada program yang jadi bos, ya kan? Saya sebutin, saya harus jadi bos. Ada program seperti itu juga berinvestasi. Mas Andro, nggih, matur suwun sampun jawab kula sukses selalu jaya di udara, Mbak Sari Lestari. Ya jadi boleh ya. Jadi teman-teman yang kalau saya dari konsep saya, hari-hari ini yang harus kita belajar adalah bagaimana membuat konten. Nah, bagaimana kita terbiasa dengan berkonten. Terus yang kedua, setelah kita ilmu konten lagi, ilmu yang kedua adalah personal branding. Personal branding itu artinya membranding diri kita. Jadi personal branding itu suatu kegiatan atau aktivitas kita untuk berkarya, akhirnya dari karya tersebut itu mendatangkan peluang-peluang yang kita inginkan, peluang-peluang yang kita harapkan. Itu yang paling terpenting sebenarnya hari-hari ini yang harus ada dibekali dalam diri kita.
kepada teman-teman semuanya, membangun personal branding. Bagaimana cara personal branding? Itu adalah salah satu solusi agar kita itu bisa berdaya. Karena kalau kita berbicara sebuah bisnis, buka warung, buka toko, buka supermarket, kan, itu banyak sekali yang harus kita siapkan. Terus kalau kita sudah belajar bikin konten, personal branding, oke, itu banyak yang bisa kita masuk afiliator, menjadi afiliator, ya kan? Jadi ya bagaimana kalau kita tetap di zona nyaman dan tidak menambah pengetahuan kita, ya wis, maka hidup kita akan stuck kalau hanya berorientasi Mbak Mariam, Demit Laros, Cosance. Ya itu ya. Makanya saya sebenarnya juga kepingin membuat konten di mana konten itu isinya membangun personal branding. Sebenarnya sudah banyak konten-konten kreator yang sebenarnya kalau kita mau menggunakan otak kita untuk sedikit berpikir lebih keras untuk mempersiapkan afiliator, Mbak, afiliator. Afiliator itu kita menjualkan produk orang. Hanya bisa nge-share link, boleh nge-share link. Itu kalau seandainya itu yang zaman sekarang. Afiliator Shopee. Yang kayak gitu. Jadi kita link, kita sebarkan. Terus ada orang yang ngeklik, ada yang cari info dan tahu. Nah, makanya kan harus bikin konten. Nah, ada satu satu ada satu juga di Facebook kalau teman-teman tahu yang sering berkeliaran, Mbak Neneng. Mbak Neneng siapa namanya? Wijayanti. Hah? Ya, Mbak Neneng Wijayanti di Facebook. Kalau teman-teman lihat, saya juga pengen janjian ngajak ngomong. Mas, aku dewe cowok kerja di Malaysia, dia royal banget, kenal aku 5 tahun, tapi belum pernah ketemu. Dia ngajak ketemu, ngajak serius, tapi aku masih bimbang dan masih ingin kerja di sini. Menurut sampean aku harus gimana? Nek sampean cinta ya dirabi, Mbak. Ya dijajal. Nek nggak dijajal mau apa yang ngerti. Malaysia. Ya hidup itu pilihan. Kalau sampean milih pingin bekerja, monggo. Kalau sampean milih menikah, ya leren. Hidup pilihan. Sampean memilih yang mana. Tapi kalau nggak mau semuanya, selamat pagi Kak Sandro, ini lagi kerja sambil nyimak. Terima kasih. City One, terima kasih. Sambil nanam kangkung. Wih, mantap ini. Sambil nanam kangkung. Andi City One. Mbak apa Mas itu? Mbak Andi. Bolehlah ajak nanam-nanam kangkung. Jadi ya seperti itu. Makanya kita harus menggali. Kemarin ada yang cerita Mbak namanya Uut Jaya Abadi. Facebooknya juga. Dia bisnis seafood dan sekarang buka buka warung untuk kedai seafood. Ya, dirintisnya juga nggak sebentar. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus kita kontenin ya teman. Coba deh nanti saya hubungi beberapa orang-orang. Kalau nggak bisa dikontenin ya bikin storytelling lah. Video storytelling untuk memberikan pandangan buat teman-teman semua, yang gambaran buat teman-teman semua. Jadi seperti itu, nggak ada masalah. Wes, ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang nonton, yang komen? Monggo, silakan. Ayo kita bahas. Terus jodoh, memilih jodoh apa memilih tetap bekerja itu kembali. Nah, Mbak Carmila, aku juga sering lihat Mbak Neneng, FB dia orangnya nggak pelit ilmu Mas Ando. Iya, makanya kemarin sempat teleponan dan janjian. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dia longgar, saya ajak janjian atau saya silaturahim ke mbaknya, ngobrol di sana. Mbak APJD, selamat malam Mbak ABCD. Oke, teman-teman semuanya,
Kira-kira ada yang perlu dibahas lagi enggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Meka DRW Skincare Jombang. Bu dosen, apa kabar Bu dosen? Bu dosen luar biasa Bu dosen. Kalau ada live diundang dong supaya nggak ketinggalan. Loh, sampean yo subscribe nyalain lonceng, Mbak. Jadi biar notifikasinya muncul gimana aku ngasih taunya. Sehat abangku. Harus sehat ya. Kapan Mbak Meka main ke Hong Kong? Kita tunggu di Hong Kong Mbak Meka. Barangkali promosi skincare mantap atau butuh afiliator. Tidak pulang Indo. Waduh. Belum. Nanti ada kemarin ada sempat pulang sebulan tok. Yang sebelumnya 7 bulan. Oke, Mbak Dian Amu. Mbak Dian Amu, terima kasih Mas. Doakan ya Bang bisa keliling seperti sampean. Ah, ya pasti bisa lah Bu dosen kok. Bu dosen itu bisa keliling banyak. Mbak Purwanto Yuni pagi Mas, kapan ngopi darat? Semua bisa cari solusi dari semua masalah PMI selama ini. Oke, nang diki Mbak Purwanto Yuni ngopi daratnya. Suami kurang Jombang Stasiun Bun Perak Kalangan. Lah itu deket. Deket sama saya nek rumahnya Kalangan. Kalangan itu depannya stasiun. Nah, SMP Negeri 1 Perak itu Kalangan. Boleh, saya Sembung. Tanya aja di desa Sembung. Sandro, orang di Hong Kong tahu semua, Mbak. Sandro, anaknya Pak Gio karo Bu Gio, almarhum Gio. Udah tahu, sampean tanya aja. Gampang. Ya, rumahku di situ, Mbak. Cide, Mbak Indawati. Tonggo Dewi ternyata kita. Luar biasa ya, sampai Hong Kong juga ini Mbak Indawati. Ternyata orang Perak juga ada yang di Hong Kong. Mantap. Mas Andro ayo naik gunung biar fresh. Loh ya saya seneng. Depan saya ini loh Mbak. Sampai datang ke sini. Depan saya itu udah gunung. Mbak Rizkita. Lah sampean wong ngendi loh Mas? Saya orang Jombang, Jawa Timur. Mbak Rizkita. Salah terkenal. Sudah tercemar. Doakan ya bisa keliling seperti sampean. Sudah tercemar soalnya sebut namanya Sandro. Iya, sudah sangat tercemar sekali nama saya. Makanya sudah tahu semua. Mbak TKW Desa, Mas, kalau ada temen yang udah residen mau kerja di pasar, Mas per hari 700 sampai 800. Waduh, ada. Nanti tak umumin. Kerjaannya apa, Mbak? WA, Mbak. Tak umumin. Yang mau kerja gaji 700 sampai 800 di pasar jadi apa, Mbak? Boleh, oh. Kadang-kadang teman-teman itu kadang-kadang pekerjaan yo milih kok, Mbak. Tapi ya nggak apa-apa kita bantu. Mbak TKW Desa luar biasa ini. Kita jadi apa jenengan job, share job juga di sini berarti. Oke, Mbak Meka, Bu dosen, baik-baik ya. Ya, baik-baik. Kompori adiknya yang benar. Jangan yang salah kayak saya nanti. Ya, oke teman-teman semuanya. eh, Terima kasih semuanya sudah nonton dan sudah komen dan sudah interest dan selalu hadir di tempat saya, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap diberikan kesehatan, anugerah kesehatan, diberikan rasa syukur yang besar, sehingga menjalani kehidupan penuh dengan kebahagiaan. Salam sehat dari saya, tetap semangat, dan tetap keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Bye-bye.